malam dapat kabar bahwa beliau sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Pas saya nenangin beliau, saya usaha menuju agar beliau tidak terlarut dalam kesedihan, walaupun sebetulnya saya sudah tidak kuat tuh. Udah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terbaru di seputaran kota suci Mekkatul Mukarramah, dan sekaligus kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kabar duka yang saya terima dari jemaah saya sendiri yang saya bawa saat ini. Kemarin jemaah saya meninggal dunia. Dan sebelumnya saya informasikan, hotel ini sahabat, Hotel Sofwa. Jadi bagi kalian yang suka berbelanja dan hotelnya ada di Darul Iman ataupun di Sofwa Orchid, ya hotelnya ada di atas. Kebetulan hotel saya juga ada di atas, hotel yang saya tempati maksud saya. Dan ini adalah tempat berbelanja bagian kaum emak-emak ya, dan bapak-bapak pastinya. Ya nih, tiap hari full dengan orang-orang yang berbelanja. Kita turun dulu ya sahabat ya. Itu para jemaah yang baru turun. Kita intip situasi dan kondisi terbaru di pelataran Masjidil Haram, seperti apa kekarauditan yang terjadi saat ini di pelataran Masjidil Haram. Dan di depan kita ini ada WC 3. Jadi bagi kalian yang pernah menunggu keluarga, teman, saudara, suami atau istri, bisa dicek di WC 3 di depan kita. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ayo kita keluar. Kita keluar dulu. Nah, Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, kemarin ada salah satu jamaah saya yang meninggal dunia dan di rumah sakit ini sahabat. Jadi beliau setengah hari setelah dibawa ke rumah sakit, karena beliau itu sebetulnya dari Indonesia, katanya sih, menurut info yang saya dapat, yang kami dapat dari keluarganya, bahwa memang termasuk dari dokter yang nanganin, karena beliau tuh dari sebelumnya sudah sakit gitu kan, sudah punya sakit jantung gitu. Tapi pas kemarin sebelum kita pindah ke kota Mekah, beliau tuh masih sehat dan masih ikut city tour, kegiatan ibadah itu beliau tuh ikut. Setelah itu sahabat sampai ke kota Mekah, beliau pun ketika tawaf beliau masih asik menemani atau berlari-larian di Safa dan Marwah. Tidak terlihat bahwa beliau itu sakit, dan sehari setelahnya baru beliau tuh merasakan sakit dan ngedrop. Setelah itu baru langsung dilarikan ke rumah sakit ya, singkat cerita dilarikan ke rumah sakit siang kalau tidak salah, malah dapat kabar bahwa beliau sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Pas saya sahabat menemani suaminya, itu benar-benar saya itu sudah blank. Saya sudah tidak kuat sama sekali ketika mendengar kabar bahwa istri beliau yang menemani beliau, karena yang sering dorong itu adalah suaminya. Jadi pas dengar kabar bahwa beliau meninggal, aduh benar-benar saya itu drop banget, menangis. Saya mencoba untuk kuat, saya mencoba untuk nahan tangis ya, karena saya harus nenangin beliau. Selain dari suaminya, keluarganya pun saya harus tenangin ya. Setelah itu sekian menit, kurang lebih sekitar setengah jam lamanya, saya nenangin beliau, saya usaha bujuk agar beliau tidak terlarut dalam kesedihan, walaupun sebetulnya saya sudah tidak kuat tuh. Udah pasti saya tidak kuat sama sekali. Kalau urusan keluarga, orang tua itu memang saya orang pertama mungkin yang paling tidak kuat untuk menahan tangis. Tapi karena
dihadapkan dengan situasi dan kondisi saya bawa jamaah harus benar-benar kuat agar supaya tidak terlarut dalam situasi tersebut. Walaupun sebetulnya mata saya itu sudah benar-benar tidak kuat sama sekali. Akhirnya saya lari, setelah selesai memastikan tenang, saya lari, sahabat, nangis jadi-jadi. Karena memang kalau saya itu terus terang urusan sama keluarga, apalagi orang tua, saya dampingi beliau sudah seperti orang tua saya sendiri, mengayomi beliau, mendampingi perjalanan ibadah beliau itu sudah seperti orang tua saya sendiri. Dan ini sahabat, rumah sakitnya, ya, Ajiat Hospital Emergency. Jadi masuknya di belakang WC 3. Dan perlu diketahui oleh para sahabat, para jemaah yang akan masuk ini melalui pengecekan. Ya, melalui pengecekan. Kita tidak bisa ngesut lama ya. Bagi yang akan masuk nih setiap pagi. Yuk kita ke sini. Yuk kita ke sini. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk para sahabat yang akan masuk ke Masjidil Haram harus benar-benar ekstra hati-hati ya. Kenapa katanya banyak, kan nanti pasti banyak para netizen yang komen, kenapa sih mau ibadah aja dipersulit? Kenapa sih mau ibadah aja dipersulit? Pemerintah tentu di setiap negara itu mempunyai aturan sendiri, mempunyai regulasi tersendiri, dan tentu dengan diberlakukan aturan tersebut agar supaya meminimalisir bagi para jemaah yang tidak memiliki sponsor haji. Karena apa? Ya karena kota sahabat yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi tentu sudah sesuai dengan fasilitas yang ada seperti di Arafah, di Musdalifah gitu. Jadi karena pemerintah juga tidak mau ketika hal yang tidak diinginkan terjadi kepada jemaah yang disalahkan, itu pemerintah tidak mau. Makanya dengan diberlakukan hal tersebut agar supaya meminimalisir agar semakin tidak banyak lagi para penziarah yang datang yang akan melaksanakan ibadah haji. Tentu kita harus acungi jempol dengan hal itu. Kota kita tempat kita ya pasti akan ditempati oleh kita gitu. Karena porsi di Arafah perlu sahabat ketahui tidak bisa menampung banyaknya jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Khususnya bagi jemaah-jemaah yang non haji yang tidak memiliki visa haji. Makanya dengan pengecekan di setiap sudut, di setiap tempat tentu agar supaya mereka mengamankan dan benar-benar terlayani dengan baik para tamu-tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah haji. Makanya walaupun ada pro kontra terkait dengan video ini, tapi tentu saya akan menyampaikan bahwa memang betul-betul pemerintah Arab Saudi itu ingin memberikan fasilitas yang benar-benar porsinya jemaah-jemaah haji gitu kan. Karena apabila diberikan kesempatan leluasa jemaah-jemaah yang tidak memiliki visa resmi, visa haji, maka otomatis mungkin bisa 2 kali lipat dari jemaah. Kalau anggaran sekarang itu sekitar 2,5 juta atau 3 juta, bisa saja itu menjadi 6 juta, kebayang. Ya, makanya benar-benar mengantisipasi hal tersebut dengan diberlakukan aturan-aturan super ketat ini, mengantisipasi biar tidak semakin banyaknya jamaah-jamaah yang melaksanakan ibadah haji tapi mereka tidak memiliki visa haji. Nah, kita masuk di sini sahabat. Kita masuk ke dalam Tower Zamzam. Nih. Masya Allah. Kita masuk Tower Zamzam. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada para sahabat dan sahabati, aturan ini benar-benar super ketat sekali, dan bahkan penjagaan demi penjagaan di setiap sudut, di setiap jalur dari Misfalah, dari Sarai Mansur, dari Ajiat, Musafi, Ajiat Sur, benar-benar dijaga super ketat agar demi menertibkan jamaah-jamaah yang memang kotanya kota mereka gitu kan. Yang mudah-mudahan
para sahabat dan sahabati yang tahun ini tidak melaksanakan ibadah haji, semoga tahun depan dipanggil oleh Allah, diberikan rezeki yang berlimpah dan bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Walaupun tidak melaksanakan ibadah haji, minimal kita bisa melaksanakan ibadah umrah di Jazirah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi saya sampaikan, harus lebih ekstra hati-hati siapapun yang sudah berada di kota suci Mekkatul Mukarramah untuk lebih waspada mengantisipasi hal tersebut. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan semuanya, dan semoga semua mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur. Amin. Nah, ini di Tawar Zamzam sahabat ya, yang rindu dengan suasana Tawar Zamzam saat ini, masya Allah tabarakallah. Oh, indah ya. Kita sembari nunggu waktu sholat duhur ya. Cuacanya memang cukup lumayan panas sahabat. Kalau jam-jam segini memang tidak begitu panas dan jemaah tidak begitu banyak ya, karena biasanya nanti setelah asar. Insyaallah tabarakallah. Jadi sekali lagi teringat sama jemaah saya itu dari Pangkalan Bun, dari Kalimantan ya. Kebetulan sahabat salam bawa jemaah Najahur Rahman dari Kalimantan. Benar-benar ya, ketika Allah mentakdirkan, ketika Allah memanggil, mewafatkan di kota suci Mekah, maka tidak ada satupun orang keluarga yang mengetahui, termasuk saya sendiri. Tidak menyangka, masya Allah, amalan apa yang beliau baca tiap hari, amalan apa yang beliau amalkan tiap hari. Saya benar-benar, saya yang mendampingi beliau pun iri terhadap beliau. Bu Parni tersebut, masya Allah, wafat, dipanggil oleh Allah, disolatkan dengan jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia ya, kemarin sholat duhur. Habis itu dikubur di kota suci Makkah, dan masya Allah tabarakallah, insya Allah beliau menjadi ahli surga. Jaminan siapa saja yang wafat atau meninggal di kota suci Makkah dan Madinah dan sholatkan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, setelah itu diburkan antara Ma'la dan Baqi, maka insya Allah jaminannya surga. Masya Allah. Terus terang, sahabat salam itu dari semalam itu sahabat menangis tapi tidak mau menunjukkan kepada jemaah, karena saya tidak mau terlihat bahwa suasana tersebut, walaupun kenyataannya memang saya tidak siap gitu kan. Tidak siapnya sedih pastinya memeluk beliau, tapi harus saya tenangin, bismillah. Ya, alhamdulillah kuat di hadapan beliau, tidak kuat di belakang beliau. Kita keluar ya. Tentu sahabat akan merasakan hal yang sama ketika orang yang sudah dianggap keluarga, seperti jamaah-jamaah itu sudah seperti keluarga saya, yang sudah berhari-hari kumpul, berhari-hari canda gurau ya, dan beliau meninggal. Tentu apalagi suaminya itu belum tahu ya, sampai dibawa ke rumah sakit itu belum tahu bahwa istrinya sudah meninggal. Memang kita ngundang sebagian teman-temannya, teman kamarnya, agar supaya bisa menenangkan suaminya, karena awalnya itu sudah sampai tidak bisa berdiri sahabat ya, dari saking kagetnya gitu ya. Nah, kita keluar lagi. Ini suasana terbaru, masya Allah, suasana panas di kota suci Mekkatul Mukarramah. Sekali lagi saya doakan dari kota suci Makkah Al Mukarramah, semoga sahabat dan sahabati semuanya yang menyaksikan tayangan video ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Semoga apa yang menjadi hajat harapannya di tahun 1446 Hijriah, Allah ijabah doa-doa kita. Dan di situ di depan kita ini ada Ka'bah ya. Jadi ini pintu King Abdul Aziz, pintu Malik Fahad. Langsung terlihat. Masya Allah tabarakallah. Biasanya kalau hari-hari biasa tidak begitu. Kerjasama yang baik. Foto-foto.
Ayo kita ke sini sahabat. Jadi memang sekarang itu aturannya super ketat sekali ya. Dan ini kayaknya baru first ever untuk yang pertama kalinya penjagaan ketat di jalur WC3 itu di sampingnya itu super ketat sekali sahabat ya. Jadi harus di barcode gitu kan. Jadi lebih waspada atau hati-hati, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Ke WC3 ayo barang mungkin teman-teman yang pernah punya kenangan di WC3 bisa komen di kolom komentar. Kita naik dulu sahabat, panas. Tuh sampai sekarang tuh masih ketat banget tuh penjagaannya tuh sahabat tuh. Di sana itu masih ketat sekali penjagaannya. Ya. Oke sahabat, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan semoga almarhumah dijadikan ahli surga Firdaus, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan semoga kelak dikumpulkan di surganya Allah bersama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.